Akhwati fillah rahimakunallah. Hari ini insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahas ya sesuatu yang kita harus tahu ya, karena ini merupakan rukun iman yang seharusnya kita orang-orang beriman bisa memahami, yaitu iman kepada takdir. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwasanya mengimani takdir ya, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari prinsip dasar agama kita. Keimanan seseorang ya tidak akan menjadi benar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita benar-benar belajar, benar-benar memahami, benar-benar meyakini masalah takdir ini. Ya. Karena sesungguhnya angin yang berhembus itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita duduk di majelis ilmu saat ini juga sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan iman kepada takdir ya bagian dari rukun iman yang keenam. Dan ini berhubungan erat dengan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, berkaitan dengan tauhid uluhiyah, subhanallah. Jadi memang takdir ini adalah sesuatu yang harus kita benar-benar mengetahuinya dengan dalam. Karena ketika kata Imam Ibnu Qudamah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa atas apa yang ingin dikehendakinya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan tidak ada seorang pun dari kita semuanya teman-teman yang bisa melepaskan diri dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seharusnya kita semuanya benar-benar belajar apa itu takdir sehingga tidak bingung ya. Tidak bingung kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan usia seorang hamba 50 tahun misalnya, tapi karena dia rajin bersilaturahim Allah menambah usianya ya. Dan ini membuat banyak sekali audien bertanya ya. Insyaallah hari ini kita akan bahas bersama-sama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwasanya al-qadar atau takdir Allah ya, itu kalau kita lihat secara bahasa artinya adalah sesuatu keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan takdir Allah secara istilahan ya adalah keterkaitan dengan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Sebelum Allah menciptakan kita ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, subhanallah. Dan ini adalah keyakinan yang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang takdir ini teman-teman dengan banyak sekali ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami itu menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di lain ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini ya kepada kita semuanya, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali telah tertulis di Lauhil Mahfuz ya sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat-sangat mudah bagi Allah. Subhanallah.
Dan ada pula Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita teman-teman tentang landasan takdir ini. Kata Rasulullah SAW, al-iman. Apa itu iman? Al-imanu billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Wal imanu bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasulullah SAW, iman itu disebut iman apabila kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya kitab-kitab yang Allah turunkan, meyakini adanya rasul-rasul yang Allah turunkan, dan meyakini adanya hari kiamat, serta beriman kepada takdir baik yang Allah turunkan, takdir yang baik maupun yang buruk. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya bahwasanya takdir ya adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka yang perlu kita ketahui juga teman-teman adalah pembagian takdir itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang bersifat umum ya, meliputi semua makhluk. Dan Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Di antaranya ya, ada yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan kepada kita yang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam atau pena. Kemudian Allah mengatakan tulislah. Maka dia bertanya, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Kata pena tersebut, Allah jadikan pena tersebut berkata ya. Kemudian Allah mengatakan, tulislah ketetapan takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Ini takdir umum. Ada juga takdir khusus ya. Dan ini takdir khusus ini adalah rincian dari takdir umum. Nanti ada takdir yang dia telah Allah tetapkan sepanjang usianya ya. Dan ini penulisan ini ketika seorang janin berada di kandungan ibunya ya. Baik telah Allah tetapkan ajalnya, rizkinya, amal perbuatannya, celaka atau bahagia. Ini yang kita tahu di hadis Arba'in Nawawi. Dan ada juga takdir khusus ini termasuk dari takdir tahunan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seorang hamba pada malam Lailatul Qadar ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan para ulama mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, ini adalah pada malam itu ya, ditetapkan dengan terperinci segala urusan ketetapan takdir sepanjang tahun ya. Dan ada takdir harian, ini pembagian takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang kejadian-kejadian ya dalam sehari berupa kemuliaan ya, Allah akan berikan berupa kehinaan. Dan ini adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Nah, setelah kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang mulai belajar bahwasanya takdir Allah itu tidak lepas dari 4 keadaan. Ya. Yang pertama, ini saya pelan-pelan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bahwasanya takdir Allah ya, ketetapan Allah itu Allah memiliki sifat ya, al-ilm. Allah mengilmui segala apa yang akan Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan. Atau dalam kata lain, ilmu Allah sabiq, ilmu Allah yang mendahului. Jadi ketika teman-teman Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia misalnya,
maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui nih apa yang akan bakal terjadi, apa yang nanti sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, atau sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi, maka Allah pun tahu. Nah, ini cakupan ilmu Allah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Dan ini adalah ilmu Allah yang detail. Ya, tidak ada satupun sampai daun yang berguguran, teman-teman, daun yang jatuh, ya. Daun yang kita mungkin punya kebun dan kita nggak sampai tuh memperhatikan ada daun yang jatuh satu itu ya. Kita paling tahu daunnya sudah kering. Daun yang jatuh saja Allah tahu. Ikan yang ada Allah takdirkan, ikan tersebut ada di dasar laut, Allah tahu. Dan semua yang ada di dunia ini, ya, yang ada di alam semesta ini, itu semuanya ilmunya telah Allah ketahui. Ya, jadi semua yang ditakdirkan Allah telah mengetahuinya. Baik, kemudian teman-teman, setelah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ilm, yang mengetahui atas semua yang ditakdirkan, dan ini bagian dari takdir, ya. Kemudian Allah juga memiliki, ya, di dalam takdir itu tahapan selanjutnya, ya. Tahapan ilm, mengetahui, kemudian tahapan al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Catatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nih teman-teman, setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu nih kepada malaikat bahwasanya takdirnya si fulan ini begini, nanti ajalnya begini, ya, nanti keadaan bahagia atau keadaan meninggalnya begini. Allah tahu. Kemudian Allah catat semuanya, ya, di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah catat, atau dalam bahasa Arabnya artinya adalah al-kitabah. Dan ini teman-teman, ya, sesuatu yang berkaitan dengan makhluk, Allah catat semuanya di Lauhil Mahfuz. Dan Allah telah mencatat takdir makhluk-makhluk Allah, ya, seluruhnya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah, ya teman-teman. Sebelum kita diciptakan, sebelum Allah menciptakan bumi ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan. Nah, kemudian setelah kita memahami bahwasanya Allah telah menciptakan semua takdirnya, Allah telah mengetahui semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Maka kemudian ada tahapan yang selanjutnya, yaitu al-masyiah. Ya, dan ini yang kemarin sempat ditanya di pertemuan terakhir, ya Bu Lizi. Itu tentang al-masyiah. Ya. Nah, tentang al-masyiah ini teman-teman, ini juga sangat berhubungan erat dengan kita ketika memahami tentang masyiatullah. Nah, bagaimana kita memahami tentang sifat masyiah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala? Yuk, bismillah, kita akan belajar sedikit demi sedikit, karena ini berhubungan tentang takdir. Dan nanti ada pertanyaan yang kemarin tanyakan, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir itu adalah tidak baik, kenapa Allah takdirkan? Nah, maka kita sekarang belajar bahwasanya masyiahnya Allah, kehendaknya Allah itu tidak lain kecuali kehendaknya Allah
ada yang menunjukkan sesuatu yang Allah cintai dan ada yang menunjukkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Ya, kehendaknya Allah itu teman-teman, ya. Ada yang syar'iyah, ada yang kauniyah. Iradanya Allah, masyiahnya Allah itu ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Apa itu kauniyah? Ya. Kauniyah itu, irada kauniyah atau masyiatullah itu adalah kehendak Allah, kehendaknya Allah yang mencakup semua kejadian pada makhluknya. Dan kehendak Allah ini pasti terjadi. Tetapi dalam irada kauniyah, tidak semua yang berada di irada kauniyah ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak Allah cintai, itu karena Allah menghendaki adanya hikmah dari penciptaan tersebut. Atau para ulama mengatakan murad li ghairihi. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu tersebut, maka Allah tahu di balik sesuatu itu yang tidak Allah cintai, itu ada hikmah yang ingin Allah tunjukkan. Ya. Jadi dari segi zatnya, kalau kita lihat nih misalnya, Allah menciptakan orang-orang kafir. Allah menciptakan orang-orang yang tidak beriman. Allah mentakdirkan si fulan itu tidak beriman. Maka secara zahirnya itu adalah sesuatu yang tidak Allah cintai. Karena Allah mencintai orang-orang yang beriman. Tapi hikmahnya, kenapa Allah takdirkan ada orang-orang yang tidak beriman? Agar Allah bisa mengetahui mana hamba-hamba Allah yang lulus ujian. Ya. Mana hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan orang-orang beriman ke surganya dan bisa memasukkan orang-orang yang tidak beriman ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menciptakan surga dan neraka, ya, maka surga dan neraka itu, surga akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan neraka akan dihuni oleh orang-orang kafir, ya. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan surga dan neraka. Ini di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan di dunia ini ada orang-orang yang tidak beriman. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, ya. Iblis itu kan musuh kita bersama, ya. Kerjaannya mengganggu anak Bani Adam. Kalau kita lihat, kenapa sih Allah ciptakan iblis, ya? Tapi ternyata teman-teman, di balik itu semuanya ada hikmah kenapa Allah menciptakan iblis. Di antara hikmahnya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang-orang yang berjuang untuk melawan godaan-godaan iblis, ya. Karena kita di dunia ini kan ujian. Kalau misalnya tidak ada yang menggoda kita, maka bagaimana kita akan tahu bahwasanya kita lulus dari ujian, ya. Orang sekolah saja teman-teman, ketika dia ada ujian, ya, maka di situ pasti akan ada sesuatu yang menggodanya, ya, baik itu HP dan lain sebagainya, ya. Maka orang-orang yang rajin, orang-orang yang dia benar-benar fokus, dia akan menjadi orang yang berhasil. Begitu pula orang beriman. Ketika dia benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala walaupun digoda oleh iblis, ya. Karena memang iblis ini tugasnya menggoda anak Bani Adam, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan usianya sampai nanti hari kiamat dan Allah mengizinkan. Maka Allah pun akan mengetahui mana orang-orang yang dia benar-benar imannya, ya, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia di tengah-tengah episode kehidupan ini dia akan luntur karena digoda oleh iblis, ya. Dan di antara hikmahnya juga teman-teman, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui di antara, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Allah akan mengetahui di antaranya Allah Subhanahu wa taala
tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang memang benar-benar bisa menjauhkan diri dari godaan syaitan, dari godaan iblis. Ya. Karena iblis itu kerjaannya menggoda anak Bani Adam. Ini diantara hikmahnya ya. Tapi teman-teman, hikmah itu tidak semuanya bisa kita ketahui. Ya. Ada hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui dan ada hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Oh iya, di antara contoh yang saat ini kita terjadi ya, Allah ciptakan adanya corona nih, adanya pandemi. Kan kalau secara zahir, kenapa sih Allah ciptakan corona? Virus corona. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pandemi ini? Kan secara zahir kita lihat ini adalah buruk, ya. Secara zahirnya. Tapi ternyata di balik semua itu Allah sedang menginginkan ya, hikmah. Di antara hikmahnya Allah jadikan kembali lagi seorang ayah ke rumahnya masing-masing ya. Mulai berkumpul lagi dengan keluarganya. Kalau sebelum masa pandemi sibuk ke kantor dari pagi sampai menjelang maghrib, karena pandemi, karena kerjanya di rumah, maka masih ada waktu untuk keluarganya. Ini di antara hikmahnya yang Allah inginkan. Di antara hikmahnya Allah jadikan para perempuan yang mungkin biasanya senang keluar rumah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan para perempuan banyak tinggal di rumahnya. Dan ini yang Allah inginkan, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah kalian masing-masing, subhanallah. Dan di antara hikmahnya teman-teman, adanya ya Allah pilih hamba-hambanya yang benar-benar ketika Allah berikan ujian dengan sakit corona ini, dia bersabar ya. Dan ini akan mendapatkan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakitnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian jika dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala karena adanya virus corona ini, terkena corona misalnya, kemudian meninggal dunia, Allah berikan syahid kepadanya, subhanallah. Ini hikmah yang sangat luar biasa. Maka apapun yang terjadi ya, kehendak Allah itu semuanya baik. Nah, ini yang harus kita catat ya teman-teman. Kehendak Allah kepada kita semuanya itu baik. Apa yang Allah berikan, keputusan Allah, pilihan Allah kepada kita saat ini, itu semuanya baik. Walaupun kita lihat zatnya itu tidak baik, walaupun kita lihat zatnya itu buruk, tapi Allah tuh pengen ada hikmah di balik semua itu. Subhanallah. Dan tentu ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman, ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan musibah, ya, musibah itu kan zahirnya buruk, tapi dia bersabar dan itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menerima. Insyaallah nanti pukul 10 ya, hari ini juga ada kajian panitianya dari Pangandaran, itu judulnya meningkatkan iman di masa pandemi. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan kita bertemu di pukul 10 nanti. Ya, semoga Allah memudahkan. Jadi ini di antara hikmah ya, subhanallah, yang kita ketahui dan masih banyak hikmah yang belum kita ketahui ya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tentang berhubungan tentang iradah kauniyah. Jadi iradah kauniyah itu ada sesuatu yang Allah tidak cintai, tapi Allah tahu di balik sesuatu yang tidak Allah cintai tersebut ada hikmah yang ingin Allah berikan. Baik. Kemudian ada yang namanya iradah syar'iyah, ya, kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i ini teman-teman adalah semua kehendak Allah yang Allah cintai saja. Ya. Kita tahu Allah itu sangat mencintai sesuatu yang Allah perintahkan, ya. Allah cinta dengan agamanya, Allah cinta dengan syariatnya, ya. Tetapi iradah syar'iyah ini belum tentu terjadi. Ya. Kalau iradah kauniyah tadi sudah tentu terjadi, ya kan? Contoh misalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ini di antara iradah syariah, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam
Iradah syariah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah itu berkehendak menerima taubatmu, ya. Allah tuh senang kalau ada orang dia berlaku maksiat, dia berlaku dosa, kemudian datang kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan menyesali apa yang telah diperbuatnya dari dosa-dosa di masa lampau. Allah suka, Allah senang nih. Tapi ada pula orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, ya, dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata teman-teman, taubat ini, ya, tidak semua manusia Allah takdirkan untuk segera bertaubat, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, akan saya paparkan sekali lagi tentang iradah. Ada iradah kauniyah, yang ini akan pasti terjadi, dan ada iradah syar'iyah, yang ini tidak mesti terjadi. Ada iradah kauniyah, yang ini adalah mencakup apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang tidak Allah cintai. Ada iradah syar'iyah, yang ini hanya sesuatu yang Allah cintai. Ada iradah kauniyah, yang ini berkaitan dengan takdir Allah. Ada iradah syar'iyah, yang berkaitan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, contoh simpelnya ya, agar kita bisa memahami iradah kauniyahnya Allah. Misalnya, ada seorang bapak yang dia punya anak nih. Anaknya itu mengidap suatu penyakit. Yang mengidap suatu penyakit di mana kata dokternya, Pak, kita itu para tabib, para dokter memutuskan harus ada organ yang dibuang, ya, dari anaknya bapak tersebut. Harus ada yang kita operasi, kita ambil, ya, bagian dari tubuh anak bapak. Mungkin bapak itu akan mengatakan ini ada sesuatu yang buruk, ya. Tapi ternyata ketika dokter itu memutuskan untuk mengambil bagian dari organ tubuh anak tersebut, di antara hikmahnya menyelamatkan organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, ini hikmahnya. Jadi sesuatu yang buruk ternyata ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, ini ya di antaranya. Jadi sekarang kita tahu bahwasanya kehendak Allah, ya, kalau kita lihat dari zatnya, ya, baik itu zat yang Allah sukai, ya, ataupun dengan zat yang tidak Allah sukai, semuanya adalah sesuatu yang telah diputuskan. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah kita belajar tentang masyiahnya Allah, bahwasanya semua itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka kemudian tahapan yang keempat dari takdir ini adalah tahapan al-khalq, atau Allah ciptakan. Diawali dari ilmu, dari Allah telah mengetahui semuanya, kemudian al-kitabah, Allah tulis, kemudian Allah berkehendak, baru kemudian Allah menciptakan. Atau dalam kata lainnya, Allah mengeksekusi, ya, setelah Allah rencanakan nih dengan matang. Ada nanti takdirnya si fulan, ya, begini, takdirnya si fulana begini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan ini yang seharusnya kita yakini bahwasanya tidaklah sesuatu terjadi kecuali telah Allah ciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Khalaqa af'alul ibad, ya, perbuatan hamba-hamba Allah telah Allah ciptakan. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang tahapan-tahapan takdir. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, tentang perbuatan-perbuatannya Allah, tentang takdir, baru kemudian kita lihat pada diri kita masing-masing. Saya tidak akan berbicara panjang lebar teman-teman di sini tentang firqah-firqah, ya, tentang kelompok-kelompok orang-orang seperti Jabariyah, seperti Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pilihan. Yang mereka mengatakan Allah itu tidak tahu apa kehendak yang akan dilakukan oleh manusia. Ya, ini bagian-bagian dari Mu'tazilah dan Jabariyah.
Saya di sini akan lebih fokus tentang akidahnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab masalah takdir ini, kita bersepakat bahwasanya para ulama, bukan kita ya, para ulama telah menyepakati tentang hakikat dari takdir yang telah Allah takdirkan ya akan terjadi. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mengatakan bahwasanya manusia juga Allah berikan kehendak, Allah berikan pilihan. Jadi ketika Allah mentakdirkan sesuatu nih, kita itu tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kita akan pilih itu pastinya dibawa kehendaknya Allah. Misal nih, kita mau berjalan, di depan tuh ada jalan kanan dan kiri. Kita mau pilih kanan. Kita pilih kanan, maka kita tidak akan bisa berbelok ke arah kanan kecuali Allah telah mentakdirkan, Allah telah berkehendak. Jadi manusia punya kudrah, punya kemampuan untuk memilih apakah akan memilih jalan iman, apakah dia akan memilih jalan maksiat, apakah dia akan memilih jalan orang-orang yang tidak beriman. Jadi tidak ada tuh nanti besok ya alasan, misalnya seseorang sudah dimasukkan ke nerakanya Allah ya. Kemudian dia beralasan kepada Allah, ini kan sudah engkau takdirkan wahai Rabbku ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika ada adzan berkumandang, engkau punya pilihan, apakah engkau bersegera untuk sholat, tapi ternyata engkau tidak datang untuk sholat, engkau tinggalkan sholat. Kemudian Allah akan mengatakan lagi bahwasanya dulu aku telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah yang telah aku perintahkan. Rasul tersebut mengatakan janganlah menyekutukan Allah, berimanlah kepada Allah. Tapi ternyata engkau pilih jalan orang-orang yang menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tempatmu di neraka. Jadi kita itu, manusia itu, teman-teman, dalam memilih takdir, dalam menghadapi takdir ini, kita itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Ya. Makanya yang namanya iman, kalau kita kembali iman itu yazidu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman, takdir ya, termasuk dari iman kepada takdir itu yazidu bi ta'atir rahman, akan bertambah iman kita dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ma'siyatir rahman ya. Atau yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Akan berkurang kalau kita mentaati syaitan, kalau kita bermaksiat kepada Allah. Sejatinya nih teman-teman, Allah Subhanahu wa taala tuh telah berikan pilihan kepada kita. Ya. Kita bangun tidur nih. Ya, kalau orang berilmu bangun tidur, dia akan memilih sesuatu yang telah ia tahu, ia ilmui. Ya. Dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menambah keimanannya, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang tidak berilmu, ya, ketika bangun tidur, yang ada dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang ada dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihannya, pilihan dia. Maka sekali lagi bahwasanya Allah ketika mentakdirkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak, memberikan kudrah, memberikan kemampuan untuk manusia bisa memilih. Apakah akan memilih jalan yang Allah ridhoi atau memilih jalan yang tidak Allah ridhoi, ya. Baik. Kemudian teman-teman, ada sedikit catatan ya yang kita harus ketahui juga tentang bab takdir. Semoga bisa dipahami. Insyaallah ini lebih pelan lagi ya. Yang pertama nih teman-teman, yang harus kita pahami dari bab takdir, semua yang telah Allah takdirkan dan Allah kehendaki ya untuk kita sebagai hambanya kelak nanti ya akan masuk surga ataupun neraka, kita tidak ada yang tahu. Ya. Kita tidak ada yang tahu apakah kita kelak nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga ataupun menjadi penghuni neraka. Dan ini ternyata ketika kita
tahu bahwasanya kita entah ditakdirkan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, tidak ada satupun yang tahu, ya. Maka di antara hikmahnya, ya, kita akan lebih banyak beramal salih. Dan Allah Subhanahu wa taala punya aturan, ya. Orang-orang yang banyak beramal soleh maka Allah akan masukkan ke surganya, dan orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen masuk surganya Allah, ya, sebab musababnya kita ambil, maka kita banyak-banyak beramal soleh. Kalau kita mau masuk ke surganya Allah. Tapi kalau kita mau masuk waliyadzubillah ke nerakanya Allah, maka banyaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ada sesuatu yang harus kita sadari, teman-teman. Kita mau pilih mana? Mau pilih surga Allah atau mau pilih neraka Allah? Kalau kita mau pilih surga Allah, maka kita harus banyak beramal soleh. Kalau kita mau pilih neraka Allah, maka boleh bermaksiat sekehendaknya. Ya. Jadi sebab akibat ini harus ada di dalam sebuah takdir, harus kita ambil. Misalnya nih secara sederhananya, ada orang, dia pengen sehat. Maka dia harus mengambil sebab. Dia jaga pola makannya, dia olahraga, ya. Allah akan berikan sehat tersebut. Tapi kalau ada orang pengen sehat, tapi makannya seenaknya saja, semua dimakan, ya, makan sampai dia tidak terkendali makannya. Akhirnya penyakit banyak ya datang, ya. Kenapa? Karena dia tidak mengambil sebabnya. Pengen sehat berarti harus jaga pola makan, harus jaga olahraga misalnya, maka Allah akan berikan sehat, ya. Sebab akibat juga akan sangat-sangat berdampak di dalam takdir Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu di dalam takdir Allah, ya, kaidahnya bahwasanya tidak ada satupun dari makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk malaikat, ya, termasuk nabi, yang ia tahu tentang takdirnya. Ya, tidak ada yang tahu. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita nih manusia, termasuk kita semuanya, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sombong, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Dan ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlalu bersedih, ya. Karena kita pun tidak tahu 1 jam lagi takdir kita seperti apa. Tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan musibah kepada seorang hamba, pasti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Jadi tidak terlalu terbawa sedih. Dan ini yang akan membuat imun meningkat, ya, di saat-saat musibah, di saat-saat pandemi ini, ketika dia tidak terlalu sedih, karena kan kita tahu emosi itu yang sangat-sangat mempengaruhi imun seseorang, ya. Kalau dia emosinya terus sedih, kalau dia emosinya tidak menerima, kalau dia emosinya mencela Allah Subhanahu wa taala, maka imunnya semakin drop. Dan ini juga karena kita tidak mengetahui takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan. Maka kita di dalam beraktivitas di dunia ini, teman-teman, di dalam keseharian kita banyak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika keluar rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, teman-teman. Kata para ulama, tidak ada yang bisa merubah takdir, ya, kecuali doa. Misalnya ada seseorang, dia telah Allah takdirkan akan ketika keluar rumah dia kecelakaan, ya. Misalnya nih. Tapi ketika dia akan keluar rumah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Engkau wahai Rabbku, ya. Haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah rubah tuh. Dan ini Allah berkehendak. Ketika Allah rubah, dia tadinya ditakdirkan kecelakaan, kemudian karena dia berdoa, Allah rubah, Allah berikan keselamatan, ya, sampai dia kembali lagi ke rumah. Subhanallah.
Nah, di dalam kehidupan ini kita harus banyak-banyak bergantung kepada Allah. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang kita panjatkan di musim pandemi ini, teman-teman, ya doanya harus kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ini di antara doa yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melakukan banyak aktivitas ya dalam keseharian kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kehendaknya Allah bisa merubah takdirnya, subhanallah. Dan di antara hikmahnya, kenapa kita tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi? Di antaranya, teman-teman, agar kita itu ya tidak ujub dengan amal solih kita. Ya, karena kita tidak tahu nih akhir kehidupan kita itu nanti seperti apa. Ada banyak orang-orang yang Allah takdirkan ya di dunia telah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia tertarik dengan seorang wanita. Ya, saya pernah membahas tentang kajian ini ya. Dan akhirnya dia wanita Kristiani waktu itu. Dan akhirnya penghafal Quran itu yang 30 juz itu akhirnya tertarik dengan fitnah wanita ini dan akhirnya keluarlah dari Islam dan meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita saat ini Allah berikan kepada kita ya, kita bisa beramal soleh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah jadikan kita bisa beramal soleh kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu apa yang menjadi akhir dari kehidupan kita. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sesuatu yang harus kita yakini juga bahwasanya takdir Allah itu tadi ya sudah ya, ada yang di Lauhil Mahfuz dan ini tidak akan berubah karena rencana Allah yang sangat matang ya. Dan ada yang takdir Allah itu yaumian ya, ada yang yaumian, yang harian ya, bulanan, dan ini bisa Allah rubah. Siapa yang merubahnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Umar, kita itu ya lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lainnya. Ya. Misalnya begini nih. Allah telah merencanakan si A itu takdirnya begini nih. Di planning tuh sama Allah. Nih ya. Si A takdirnya begini. Kalau dia taat kepadaku, maka dia nanti begini. Tapi kalau dia bermaksiat kepadaku, nanti begini takdirnya. Lah, seseorang ketika dia mentaati Allah, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, maka dia lari dari satu takdir ke takdir berikutnya. Ya. Ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ada sebab akibat, ada sesuatu yang memang telah Allah gariskan tidak akan Allah rubah, ya. Ada sesuatu yang Allah akan rubah. Siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya segala yang terjadi kepada diri kita itu harus kita yakini bahwasanya semuanya akan ada hikmah di balik semua yang